Setiap pagi, Balai Kota DKI Jakarta selalu dipenuhi warga dari penjuru ibu kota yang mengeluhkan berbagai permasalahan kepada Gubernur Basuki Cahayapurnama. Bahkan ada warga dari luar Pulau Jawa yang sekedar ingin bertemu Gubernur yang akrab disapa Ahok. Balai Kota DKI Jakarta tidak pernah sepi dari pengunjung. Biasanya mereka ini sudah tiba di teras sejak pukul 6 pagi. Berbagai permasalahan ingin mereka ungkapkan dan berharap Gubernur Basuki Cahayapurnama bisa memberikan solusinya. Sebelum datang ke Balai Kota, warga dari berbagai kalangan ini sudah mengadukan masalahnya ke instansi ataupun dinas terkait, namun tidak kunjung mendapat kejelasan. Kepada Gubernur Ahok, warga berkeluh kesah dan menyampaikan segala persoalan yang dihadapi, mulai dari soal ganti rugi lahan hingga urusan lokasi tempat berjualan yang bermasalah. Nah, kami berharap dengan kehadiran kami ini, kami minta perlindungan dari Gubernur Pak Ahok supaya kami dilindungi secara hukum, supaya pengelolaan Blem Square itu bisa diperpanjang kembali. Saya mau ketemu Pak Ahok. Pak Ahok, harapan saya, masalah tanah saya mengurus tanah ini dari 2012 sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya, hanya dijanji-janjikan saja. Tak hanya untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi, ada juga warga yang dari jauh yang sengaja datang hanya untuk memberikan dukungan terhadap Ahok. Dan kami melihat Pak Ahok itu adalah sosok pemimpin yang sedang menjalankan dan melaksanakan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Itu kenapa kami datang jauh-jauh dari Medan untuk memberikan suatu dukungan gitu kepada Pak Ahok. Sebelum mulai bekerja, memang inilah kebiasaan Ahok. Berusaha menyelesaikan setiap masalah warga dengan meminta stafnya mencatat nama dan nomor telepon warga yang mengadu. Selain itu, ada pula yang hanya sekedar meminta foto bersama. Aku taruh 2-3 staf di depan. Dia kita langsung WA, telepon, langsung ke grupnya. Misalnya ada masalah kesehatan, langsung kita catat nama, handphonenya, nomor BPJS, langsung kirim ke grup WA kesehatan. Kita nggak negur, langsung kirim aja. Biasa tuh langsung saya nanti masuk ke dalam, saya tinggal lihat aja. Begitu lempar ke grup, saya selalu lihat reaksi mereka apa. Mereka kadang-kadang kalau mereka cepat lihatnya, mereka belum pulang, dia udah telepon sebetulnya. Saya belum masuk dalam, belum cek, udah telepon. Usai bertemu Gubernur Ahok, para warga mengaku merasa senang dan lega. Mereka yakin akan segera menemukan titik terang. Kendati demikian, tidak semua permintaan bisa dituruti Ahok. Terkadang Ahok memberi jawaban tegas soal masalah yang memang bersumber dari kesalahan warga. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Desta Liviani, Metro TV. Hasil survei Lembaga Riset Politik Poltreking Indonesia menunjukkan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi kandidat terkuat Pilkada DKI 2017. Nama Ahok masih paling banyak dipilih warga DKI dalam survei, kecuali bila berhadapan langsung dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda memaparkan hasil survei dengan tema menakar kandidat kuat Gubernur DKI Jakarta 2017 dari beberapa simulasi. Poltreking menyimpulkan secara umum tingkat elektabilitas tertinggi masih dipegang oleh Ahok. Jika pilihan dibatasi antara Ahok, Sandiaga Uno, dan Yusril Iza Mahendra, Ahok memperoleh 41%, Sandiaga Uno 24%, Yusril 15%. Begitu juga jika pilihan nama Yusril diganti dengan mantan Mendikbud Anies Baswedan. Ahok masih memperoleh suara tertinggi 43,59%, sementara Sandiaga 21,28% dan Anies 19,64%. Namun keadaan berbalik jika Ahok berhadapan langsung dengan Tri Risma hari ini. Nama Risma dipasangkan dengan Sandi Uno misalnya, Ahok dengan Heru Budi Hartono, elektabilitas Risma Uno sedikit lebih tinggi yaitu 38,2%, sementara Ahok Heru 36,92%. Risma Anies dan Ahok Budi begitu juga dipasangkan dengan Anies Baswedan. Pemilih Risma Anies mencapai 37,95%, sementara Ahok Heru 35,64%. Namun jika Sandi Uno dipasangkan dengan nama lain selain Risma, elektabilitas Sandi belum bisa mengimbangi Ahok. Dalam survei, pasangan Sandiaga dan Sekda DKI Saifullah hanya memperoleh 27%, sementara Ahok Jarot 41,54% pemilih. Begitu juga jika Sandi dipasangkan dengan Yusril yang hanya mendapat 28%, sementara Ahok Jarot 44%.
Jika Risma maju di Pilkada DKI Jakarta, maka Risma berpotensi menjadi lawan berat Ahok, bahkan berpeluang mengalahkan petahana Gubernur DKI Jakarta tersebut. Pemirsa, hasil survei Poltreking Indonesia menunjukkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih menjadi kandidat paling unggul dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok unggul baik dari segi popularitas, akseptabilitas, dan juga elektabilitas. Menurut Direktur Eksekutif dan Riset Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, jika Pilkada DKI Jakarta dilaksanakan hari ini, dari segi popularitas, Ahok paling dikenal dari 20 kandidat yang disurvei. Tingkat Ahok mencapai 92,56%. Disusul Tri Risma hari ini 72,82%, Anies Baswedan 71,79%, Yusuf Mansur 74,49%, dan Sandiaga Uno beserta Yusril Iza Mahendra masing-masing pada 46%. Sementara terkait elektabilitas, mayoritas publik lebih memilih Ahok dengan tingkat elektabilitas sebesar 40,77%. Disusul Risma dengan 13,85% dan berikutnya Sandiaga Uno dengan 9,23% dan Anies Baswedan sebesar 8,92%. Sedangkan dari segi akseptabilitas atau tingkat kesukaan masyarakat, Ahok dan Risma sama-sama memiliki angka 64%. Disusul oleh Anies Baswedan 53% dan Sandiaga Uno serta Yusril yang sama-sama meraih 46%. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi santai hasil survei yang menyebut elektabilitasnya cenderung menurun. Ia mengaku tidak khawatir dan lebih memilih untuk fokus menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur. Ya pasti makin turun dong. Masa makin naik? Stamina orang makin turun kan? Khawatir nih Pak dengan elektabilitas turun? Iya kan, khawatir kan tergantung orang Jakarta. Orang Jakarta merasa ada gubernur lain yang bisa lebih bagus Jakarta, ya pasti nggak pilih saya. Ya, cari kerja tempat lain lagi. Tapi itu kan aja. malah lebih gencar kerja Pak, tapi kenapa? Itu supaya sampai Oktober 2017 saya bisa buktikan lebih baik. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meyakini penyerapan APBD 2016 bisa maksimal. Saat ini penyerapan anggaran masih rendah lantaran beberapa proyek belum dibayarkan. Dari data yang dihimpun berita Jakarta TV, Kamis 15 September 2016, penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta hingga pertengahan September sudah mencapai 40% atau sebesar 24 triliun rupiah. Pencapaian ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 21%. Ditargetkan hingga akhir tahun penyerapan anggaran bisa mencapai 90%. Pemprov DKI Jakarta mengajukan revisi APBD yang sebelumnya sebesar 67,1 triliun rupiah menjadi 62,9 triliun rupiah. Memang pengadaan barang itu yang sering masalah. Mereka selalu veta komplit, kita dapat yang jelek terus suruh kita sirpa. Tapi pasti cepat kok nih, karena kan rata-rata kan proyek kan belum bayar. Jadi serapannya rendah karena proyek belum bayar. Kalau harga satuannya katanya harus diperbaiki Iya, juga Pak. terus ya mereka saya bilang saya curiga, dulu kan selalu mahal. Kenapa sekarang begitu kita ketentuin di budgeting kok harga komponen jadi murah sekali? Aneh kan? Orang kan kalau bikin komponen tiap tahun tambah mahal dong. Masa sekarang dipotong gitu rendah? Berarti nanti akan diperbaiki. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. 3 partai pengusung Ahok dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017 akan mendaftarkan Ahok ke KPUD DKI Jakarta di hari pertama pendaftaran. Ya, Ahok tidak menginginkan adanya iring-iringan yang mengantarnya untuk mendaftarkan diri ke KPU. Hal itu dikatakan Basuki Cahayapurnama terkait rencana Ketua Tim Pemenangan Ahok, Nusron Wahid, yang akan mendaftarkan Ahok pada tanggal 21 September mendatang ke KPUD DKI Jakarta. Ahok menyerahkan rencana tersebut pada tim pemenangannya. Namun yang terpenting menurut Ahok, pendaftaran tidak perlu dilakukan secara beramai-ramai. Ahok menginginkan tidak perlu ada iring-iringan yang akan membuat jalanan macet, apalagi hari tersebut merupakan hari kerja. Sementara itu, Ahok belum menyatakan secara resmi siapa
yang akan mendampingi dirinya sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Ahok bergurau pilihan calon wakil gubernurnya adalah Maya Estianty, artis dan mantan istri Ahmad Dhani. Bisa aja mereka mau tanggal 21. Saya nggak tahu. Tapi kan yang bukan Bapak. Iya, makanya bagi saya sih yang penting daftar nggak usah rame-rame. Saya udah bilang sama mereka, saya tidak mau ada iring-iringan bikin macet, ini hari kerja. Berarti benar tanggal 21. Saya nggak tahu 21 sampai 24. Cuma saya minta itu aja. Saya tidak ingin ada rame-rame. Pasangannya Pak? Ya kan? Pasangan lagi minta Maya mau apa?